Salam, jumpa lagi pada malam ini 26 Februari 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita tentu telah mengalami berbagai peristiwa, baik itu yang menyenangkan hati kita atau juga yang membuat kita merasa kesal. Tapi kita bersyukur dalam pembelaan Tuhan kita bisa mengalami seluruh peristiwa itu di dalam hari-hari hidup kita, khususnya di sepanjang hari ini. Dan kita bersyukur sekarang kita sudah ada di rumah kediaman kita bersama-sama dengan keluarga kita. Ada dalam keadaan selamat berkat pemeliharaan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kepadamu, ya Tuhan, yang terus berkarya untuk hidup dan keselamatan kami. Kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu menyatakan syukur dan sembah kami. Sebab Bapa terus memberi pembelaan terhadap hidup kami. Dan kami bisa terus merasakan lawatan-Mu di sepanjang hidup ini. Sekalipun ada berbagai situasi dan keadaan yang sekarang ini sedang kami alami di dalam hidup kami. Malam ini bersama dengan keluarga dalam persiapan kami untuk menghidupkan mezbah keluarga kami, sekaligus beristirahat malam dan siap menyambut hari perhentian-Mu yang kudus pada hari esok. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita boleh membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-15 bagi kita. Beginilah bunyi firman Allah. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sepanjang malam kita mengalami keadaan di mana hujan begitu lebat dan mengguyur wilayah tempat kediaman kita. Dan itu terus kita alami hampir sepanjang hari ini. Dan kita sekarang boleh ada pada malam pemberian Tuhan ini untuk kita mau beristirahat. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Allah ini,
dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan lebih khusus bagian kitab suci ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah sebagai pemilik waktu itu memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat menjalani waktu pemberian Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan di dalam waktu pemberian Allah itu masing-masing kita dapat mengisinya dengan berbagai aktivitas hidup kita. Aktivitas hidup berkaitan atau berkenaan dengan kegiatan hari-hari kita yang digambarkan di dalam kitab pengkhotbah tadi, seperti menanam, mencabut, merombak, membangun, dan lain sebagainya. Tetapi juga di dalam waktu pemberian Tuhan yang kita jalani itu, kita juga dapat mengalami kejadian-kejadian yang melibatkan perasaan kita, yang membuat kita menangis, kita tertawa, kita meneteskan air mata, dan berbagai perasaan lainnya yang kita alami di dalam hari-hari hidup yang sudah kita lewati. Tentu masing-masing kita bisa dapat berefleksi perasaan-perasaan seperti apakah yang telah kita alami sepanjang hari-hari hidup kita ini. Apakah kita pernah meneteskan air mata karena ada perlakuan-perlakuan tertentu yang tidak berkenan yang kita dapatkan dari keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita, dari teman-teman sekerja kita, dari teman-teman bisnis kita? Atau apakah kita pernah mengalami perasaan sukacita penuh tertawa ria karena keadaan itu dihadirkan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman sekerja kita, orang-orang serumah kita, orang-orang yang kita kasih dalam hidup ini? Seluruhnya pasti kita sudah pernah alami di dalam waktu pemberian Tuhan ini. Memang setiap kita umat manusia dalam satu hari kita diberi waktu yang sama, 24 jam Tuhan sediakan untuk setiap kita. Siapapun kita, dalam status sosial kita seperti apapun, semua kita diberi waktu yang sama sehari, 24 jam. Dan di dalam waktu pemberian itu, masing-masing kita tentu telah mengisinya dengan baik. Katakanlah sepanjang hari yang sudah kita lewati, ada di antara kita yang telah menggunakan waktu itu untuk membaca kitab suci dan merenungkan kebenaran firman Allah sebelum dia dapat menjalani aktivitas hidupnya. Dia memulainya dengan menghidupkan mezbah keluarganya, karena sadar bahwa hidup ini ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan karenanya Tuhan menjadi yang utama dan terutama yang dibutuhkan sebelum melakukan berbagai aktivitas lainnya. Atau bisa juga ada orang yang karena mengandalkan segala sesuatu dalam hidupnya, dia tidak memulainya bersama dengan Tuhan, karena dia sadar bahwa toh semuanya telah
memperlengkapi kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Masing-masing kita tentu bisa dapat berefleksi tentang semua yang telah kita kerjakan sepanjang hari ini. Atau juga 1 minggu lamanya Tuhan telah beri kesempatan bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan kita sudah sampai pada hari persiapan kita untuk menyambut hari perhentian Tuhan yang kudus pada hari esok dalam kebaktian utama minggu. Hari-hari pemberian Tuhan itu tentu kita telah warnai dengan berbagai aktivitas hidup kita. Ada kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, tapi juga ada perasaan-perasaan yang telah kita alami di dalam hidup kita sepanjang 1 minggu ini. Yang terutama bagi kita adalah semua kita mesti sadar bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan bagi hidup kita. Dan kita harus dapat menghiasi dan mewarnai waktu pemberian Tuhan itu dengan perkara-perkara kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang menciderai kekudusan Allah harus kita jauhi itu di dalam hidup kita. Ini perlu kita perhatikan secara baik. Karena Allah pasti merekam dengan baik segala aktivitas dan segala peristiwa yang kita jalani dan kita alami, yang kita lakoni di dalam hidup ini. Mungkin saja kita sudah menghapuskan file-file kita. Apa-apa yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Karena kita tidak mau itu diketahui oleh keluarga kita, oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Kalau ternyata kita sedang terjebak dalam satu aktivitas hidup yang sesungguhnya tidak berkenan bagi keluarga. Dan terutama bagi Tuhan. Dan bisa saja kita sudah berusaha untuk menghapuskan file-file itu di dalam handphone yang kita miliki. Tetapi kita tidak pernah bisa dapat menghapuskan file-file itu di hadirat Tuhan. Allah punya data yang sangat lengkap. Dan tidak bisa dapat kita hapuskan. Kita tidak pernah punya kekuatan untuk bisa menghilangkan barang bukti di dalam filenya Tuhan. Dan itu akan Dia gunakan pada saat, dan Dia akan buka bagi kita pada saat pengadilan Kristus itu terjadi atas hidup kita. Kalau kita belajar di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10 dengan tegas mengatakan bahwa semua kita akan menghadap pengadilan Kristus dan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di hadapan Kristus. Dan karena itu kita mesti ingat, kita tidak sekedar menjalani waktu pemberian Tuhan ini. Kita tidak sekedar melakukan berbagai aktivitas dan mengalami berbagai perasaan di dalam hidup ini. Ingatlah, semuanya akan kita bawa di hadirat Tuhan dan mempertanggungjawabkannya. Dan karena itu selagi waktu pemberian Tuhan ini masih ada pada kita, saya mengajak kita sekalian untuk meluruskan barisan hidup kita. Meluruskan barisan hidup kita mulai dari dalam keluarga kita.
Kalau kita pernah melakukan berbagai tindakan yang kurang berkenan terhadap suami kita, terhadap istri kita, dan terhadap anak-anak kita, segera luruskan barisan kita dengan cara meminta maaf kepada keluarga kita. Bangun persekutuan dan kehidupan damai dalam kehidupan keluarga. Segera luruskan barisan hidup keluarga kita. Kita tidak bisa menyimpan itu lebih lama, apalagi membawanya sampai pada kematian yang nanti akan kita alami pada waktunya. Selagi kehidupan masih ada pada kita, segera luruskan barisan kita. Di dalam keluarga kita, dengan teman-teman sekerja kita, dengan teman-teman bisnis kita. Kalau di pasar timbangan-timbangan kita tidak murni, segera luruskan barisan dengan memperbaiki timbangan kita. Kita tidak boleh melakukan berbagai tindakan yang tidak lurus di dalam hidup ini. Dan sekali lagi ingatlah, semua yang kita lakukan itu kita akan pertanggungjawabkan di hadirat Sang Pemilik kehidupan kita. Karena itu perhatikan baik-baik bacaan kitab suci tadi. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Apa yang sudah lalu dalam hubungan dengan relasi kita dengan Tuhan, Sang Pemilik hidup kita? Perbuatan-perbuatan kita, perilaku-perilaku kita, aktivitas-aktivitas yang telah kita lakukan di dalam waktu pemberian Tuhan bagi hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita sedang terlibat dalam satu perbuatan tertentu yang tidak berkenan di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita, segera mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Ingatlah, Allah mencari yang sudah lalu. Ini ada kaitannya dengan pertanggungjawaban kehidupan kita di hadirat Allah selama kita menjalani waktu pemberian Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sepanjang hari ini kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita. Bahkan 6 hari lamanya kita sudah melakukan aktivitas kita. Dan kita siap untuk memasuki persekutuan dengan Allah dalam kebaktian minggu pada besok. Mari segera berefleksi, lurusan barisan di hadapan Tuhan, dan bersama-sama dengan keluarga kita malam ini, dalam malam persiapan ini. Nyatakan perasaanmu di hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh total. Memohon pengampunan kepada Tuhan untuk seluruh aktivitas yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya pada besok, pada hari perhentian yang kudus, kita mau menghadapi hadirat Allah dengan seluruh persiapan kita yang sungguh-sungguh total di hadirat Tuhan. Mari sekali lagi, kita hanya menjalani waktu pemberian Tuhan. Kita bukanlah pemilik waktu. Kita hanya menjalani waktu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan izinkan kita menjalani waktu pemberiannya di dalam hidup ini. Banyak keluarga kita, saudara kita, kenalan sahabat kita yang sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kehidupan dunia ini bersama dengan kita.
mereka sudah kembali. Karena itu semua kita yang masih ada, yang masih mengalami waktu pemberian Tuhan ini, jalani waktu ini dengan baik. Rasul Paulus dengan jelas dalam surat Filipi berkata, "Jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah." Karena itu, jalani waktu pemberian Tuhan ini dengan baik. Isi pemberian Tuhan waktu yang ada ini dengan mengisinya dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Lakukan ini dengan baik selagi kehidupan ini masih Tuhan percayakan kepada kita. Jangan terlambat, jangan sia-siakan waktu pemberian Tuhan ini. Karena kita bukan pemilik waktu. Kita hanya menjalani waktu pemberian Tuhan. Dan sekali lagi ingat, Allah mencari yang sudah lalu. Kita berharap hari-hari yang sudah lalu itu adalah hari-hari yang bermakna, yang telah mempermuliakan nama Tuhan, dan yang telah mendatangkan damai dan sukacita bagi keluarga kita, bagi teman-teman sekerja kita, bagi sahabat-sahabat kenalan kita. Tetapi jika hari-hari itu adalah hari-hari yang menyakitkan perasaan sesama kita, hari-hari yang menyakiti perasaan Tuhan, hati Tuhan, segera berteduh diri di hadirat Allah, mohon pengampunan Tuhan, menangis di kaki Tuhan untuk minta belas kasihan dari Tuhan di dalam hidup ini. Dan jika hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh syukur, karena telah mengalami banyak keajaiban Tuhan dalam perjalanan hidup kita, sujud di hadirat Tuhan dan nyatakan syukurmu dengan sungguh-sungguh di hadapan hadirat Allah, bahwa Tuhan sungguh baik bagi hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu pemberian-Mu bagi kami. Dan kami sudah menjalani itu. Dan semuanya terbuka di hadapan hadirat-Mu. Baik yang mempermuliakan nama-Mu, maupun yang menciderai kekudusan-Mu di dalam hidup kami. Karena itu malam ini kami datang kepada Tuhan dan berserah diri, sujud di hadirat-Mu dan memohon kasih karunia-Mu Bapa. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Dan terima kasih karena berbagai-bagai peristiwa yang begitu luar biasa dan dahsyat yang Tuhan izinkan kami alami. Sebagai hal di mana Allah melawat kami dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu luar biasa dan dahsyat untuk mengasihi kami. Sekarang malam sudah menjadi bagian buat kami. Kami akan beristirahat. Tapi kami ingat saudara-saudara kami yang sedang menjerit oleh karena berbagai penderitaan dalam hidup mereka, karena sakit penyakit yang mereka alami, yang mengantarkan mereka terbaring di rumah-rumah sakit, atau yang sedang menjerit di dalam rumah tangga mereka. Malam ini hamba terus berdoa, ya Bapa, tiliklah umat-Mu, dengar jeritan mereka, dan lawatlah mereka sesuai dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, juga umat-Mu yang bergumul, dan yang sedang meneteskan air mata, yang menangis karena berbagai peristiwa yang mereka alami dalam beberapa waktu belakangan ini, karena berbagai peristiwa yang mereka alami, karena kehilangan berbagai-bagai material dalam hidup mereka, kehilangan orang-orang yang mereka kasih dalam hidup mereka, dan berbagai peristiwa lainnya. Kami minta Tuhan hiburkan dan kuatkan umat-Mu sekalian. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang berdiri atas nama-Mu, mewartakan warta keselamatan dan seruan pertobatan. Para pendeta, para penatua diaken, pengajar, para penginjil dan seluruh pelaku pelayanan, Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Mu, hikmat-Mu, supaya mereka benar-benar berdiri atas nama-Mu dan memelihara kekudusan untuk bersaksi tentang kebesaran kasih-Mu bagi dunia ini. Juga hamba berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Gubernur kami,
Bapak Victor Laiskodat, Bapak Wali Kota kami, Bapak Jefferson Riukore, dan seluruh pemimpin kami, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri kami. Kami minta kepadamu, Allah, perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat surgawi. Sehingga sekalipun penuh dengan banyak cobaan dan tantangan, tapi mereka tetap kuat berdiri di hadirat-Mu untuk menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab mereka. Demi dan untuk kesejahteraan rakyat di rumah bersama kami Indonesia, di provinsi kami, dan di kota Kasih, kota Kupang ini. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bagian buat kami. Dan hamba mau berdoa untuk seluruh umat manusia, seluruh warga gereja. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Ini doa kami Bapa, ini sembah kami. Hamba juga berdoa untuk pemberitaan firman pada kebaktian utama minggu besok. Hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan bahan pemberitaan Tuhan, lawat mereka dengan kuasa-Mu dan pakai mereka secara ajaib untuk berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan dan seruan pertobatan. Majelis jemaat yang akan mengangkat pelayanan bersama dengan para pendeta, Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Mu untuk pelayanan di kebaktian utama minggu besok. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam pembaringan. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.